Shalom, selamat pagi saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada pada saat ini. Jadi selamat kita bertemu kembali di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami berterima kasih kepadamu, kami bersyukur karena Tuhan terlalu baik untuk kami. Jadi Tuhan yang sudah menolong kami melewati malam ini, dan sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan baik. Terpujilah namamu Bapa, dan Tuhan kiranya menyertai kami di dalam ibadah kami ini, dalam ruangan yang sangat terbatas. Jadi kami percaya bahwa Tuhan akan memimpin kami bersama, bahkan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, sebelum saya membawa kita bersama membaca daripada bagian firman Tuhan yang kita kongsikan bersama pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu
haleluya. Saudara-saudari, mari bersama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita membaca ayat ketiga sampai yang kelima. Begini bunyinya, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, jadi saudara, tema kita pagi ini adalah beriman. Ya, bermakna kalau beriman itu satu perkataan yang aktif, ya, dari dalam keluar, ya, dari pengakuan baik secara dalam hati dan pikiran dan di mulut sampai kepada tindakan. Itu sebab dia beriman, ya, aktif dia. Nah, jadi saudara-saudari, daripada pembacaan ini, jadi kita dapat mengerti bahwa menjadi orang yang dikatakan beriman itu bukan hanya mampu percaya dengan mengaku dengan mulut dan percaya hanya di dalam pikiran, malah kita mampu mewujudkannya di dalam tindakan. Jadi itu yang dikatakan sebagai menuruti, mentaati. Nah, jadi saudara-saudari, itulah hakikatnya suatu iman yang sebenarnya dikatakan iman yang utuh. Jadi iman yang wujud di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga diakui melalui mulut kita dan diterjemahkan di dalam kehidupan kita sebagai sebuah tindakan, yaitu menuruti. Nah, jadi saudara-saudari, untuk mengakui hanya dengan mulut itu mungkin mudah, dan juga percaya hanya di dalam pikiran itu juga mungkin mudah, ya, karena tidak kelihatan oleh siapapun. Jadi itu tersembunyi. Itu sebabnya saya katakan mudah. Jadi siapapun bertanyakan kepada kita, ya senang saja kita mungkin mengakui dan percaya begitu. Tetapi dengan perbuatan, nah itu satu tanpa disoal. Nah, dia kelihatan. Jadi bermakna hidup kita itu memamerkannya, memamerkan apa yang kita imani. Jadi yang di luar ini membuktikan apa yang di dalam. Nah, bagaimana hati dan pikiran kita itu percaya dan mengakui, bagaimana rupanya di tingkah laku kita. Jadi apakah ada kesatuan di antara mereka ini ataupun mereka saling bertentangan. Nah, jadi saudara-saudari, kalau di dalam pengalaman pelayanan, ya, kita sering menemukan yang seperti ini. Jadi untuk menanyakan bahwa apakah dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, ya gampang sekali. Ya, saya percaya, saya yakin. Jadi apakah kamu mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Ya, saya mau. Ya, itu senang sekali. Tetapi untuk mewujudkan semua itu di dalam perbuatan, nah itu seringkali merupakan satu kesulitan. Nah, jadi saudara-saudari, ini merupakan satu boleh kita katakan sebagai satu untuk meneguhkan diri kita. Bagaimana konsep
iman yang ada pada kita. Apakah kita hanya sekadar percaya di dalam pikiran kita, ataupun hanya mengakui kebenaran itu dalam hati kita, namun tidak dapat diakui dengan tindakan ataupun tingkah laku ataupun sikap hidup kita. Nah, jadi saudara-saudari, ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu salah satu sikap yang berdusta terhadap Tuhan, ya. Dalam ayat 4 itu, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, jadi saudara-saudari, di dalam ketiga-tiga hal ini tidak ada yang boleh kita kosongkan salah satunya, yaitu sama ada mengaku di pikiran kita, dalam hati kita, dan di dalam tindakan kita. Jadi harus sama, ya. Jangan mengaku di mulut, di pikiran, di hati saja, tetapi perbuatan kita tidak serupa dengan pengakuan, yaitu dusta. Ya, jadi saudara-saudari, mari kita pada pagi hari ini mulai mengenal dan menyelidiki di dalam diri kita, seperti apakah iman yang ada pada kita. Apakah itu sungguh-sungguh iman yang dikatakan beriman, ya, yang aktif, ya, percaya di dalam pikiran kita, melalui di dalam hati kita, dan sekaligus dengan sikap hidup kita. Nah, itu beriman yang aktif, ya, yang sebenarnya boleh dikatakan sungguh, ya, karena seperti mana yang diakui, seperti mana yang diyakini, demikianlah yang dihidupi. Nah, itu keyakinan penuh, itu beriman. Nah, kalau sekadar hanya memiliki iman di pengetahuan, itu yang saya katakan pikiran, itu yang hanya di dalam hati, jadi itu hanya sebagai fixed deposit di dalam sana, hanya mengakui saja, tetapi dengan kehidupan, dengan cara hidup itu berbeda sekali. Bahkan kalau sampai tidak langsung kebenaran itu terjadi di dalam kehidupan kita, waduh, itu sangat menyedihkan, saudara. Nah, jadi mari kita dengan jujur, jadi kita melihat di dalam diri kita dengan sejujurnya, seperti apakah iman yang saya miliki. Apakah seiring dengan cara hidup saya, dengan perbuatan saya, apa yang saya yakini, apa yang saya percaya selama ini. Nah, jadi saudara-saudari, itu renungan kita untuk pagi hari ini. Jadi supaya kita sama-sama melihat perkara itu di dalam diri kita masing-masing. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, jadi mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, atas kesempatan untuk kami bersama-sama dapat memuji memuliakan Tuhan dan dapat mendengar firman Tuhan sebagai renungan kami untuk sepanjang hari ini dalam hidup kami, di dalam iman percaya kami kepadamu, dan sebagai sandaran kami untuk hari-hari yang mendatang ini. Jadi terima kasih karena mengingatkan kami bahwa iman kami itu bukan hanya sekadar di mulut kami, bukan hanya sekadar di pikiran, bukan hanya sekadar di dalam hati kami, tetapi harus diterjemahkan di dalam tindakan dan sikap hidup kami sehari-hari. Nah, Bapa, tolong kami untuk kami dapat memiliki iman yang sempurna, jadi seperti mana yang Engkau kehendaki. Nah, demikian Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang lain yang tidak bersama dengan kami, bahkan untuk kehidupan kami semua pada hari ini, baik yang bekerja, baik yang tinggal di rumah, baik yang apapun urusan mereka pada hari ini, Tuhan menyertai. Dan kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang di dalam keadaan sakit dan apapun sakit penyakit mereka, keyakinan kami, iman kami,
Kami percaya bahwa kalau Tuhan mau menyembuhkan pada saat ini sekalipun, mereka akan mengalami kesembuhan. Jadi kalau Tuhan membenarkan mereka harus melalui proses untuk sembuh, kami juga percaya bahwa Tuhan selalu punya cara yang ajaib, yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Nah, terima kasih Tuhan, mengingatkan yang lain juga. Mungkin di dalam apapun pergumulan yang mungkin kami tidak tahu dan tidak sadari, jadi kiranya Tuhan Engkau adalah sebagai penolong dan jalan keluar bagi setiap orang yang memanggil nama-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati, menyertai kehidupan kami hari ini, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami, supaya kiranya Tuhan kami juga menjadi berkat untuk orang lain. Jadi bukan hanya sekadar kami menerima berkat, tetapi Tuhan menjadikan kami sebagai berkat untuk setiap orang yang mungkin memerlukannya di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini. Jadi sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.